Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mengedukasi teman-teman sekalian mengenai apa itu pajak. Tahukah kalian bahwasanya beberapa fasilitas untuk masyarakat seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan pembiayaan aparatur negara serta sistem pertahanan keamanan di negara Republik Indonesia itu bersumber dari dana APBN. Nah, APBN sendiri adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan negara sendiri bersumber dari 3 hal. Yang pertama adalah dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan juga dari penerimaan hibah. Nah, penerimaan pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan loh. Realisasi pendapatan negara pada APBN tahun 2021 berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tercatat mencapai 2011,3 triliun rupiah, di mana penerimaan pajak mencapai 1.547,8 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 458,5 triliun rupiah, dan juga dari penerimaan hibah sebesar 5 triliun. Ini membuktikan bahwa pajak merupakan tulang punggung bagi pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan bagi negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut seorang ahli bernama P.J.A. Adriani, pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dilaksanakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak dikumpulkan melalui APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat maupun daerah untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lainnya. Jadi, pembayaran pajak yang membayarkan pajaknya tidak akan langsung memperoleh manfaatnya secara langsung dari negara atas pajak yang ia bayar. Secara umum, pajak terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi, serta bangunan sektor lainnya atau bimateri. Dan yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah ini sendiri merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Contohnya pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel. Setiap warga negara umumnya menerapkan kewajiban membayar pajak kepada warganya. Karena sifatnya memaksa, maka kewajiban ini harus dilaksanakan oleh semua wajib pajak, baik itu orang, pribadi maupun badan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak, memotong pajak dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ciri khas yang identik dengan wajib pajak adalah kepemilikan nomor wajib pajak, yaitu NPWP. Tidak seluruh masyarakat pembayar pajak menyadari tentang pentingnya peranan mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat beberapa faktor yang mendorong dinamika pajak, misalnya hasil pembangunan, korupsi, kesejahteraan masyarakat, dan kinerja pemerintah. Esensi perlunya pajak adalah karena pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat berdamai. Oleh karena itu, keberpihakan negara pada masyarakat diwujudkan dengan keadilan, berbagi, atau distributif.
Keadilan berbagi tidak dapat diwujudkan tanpa diimbangi dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat terhadap pemerintah. Negara juga membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju masyarakat adil dan makmur. Negara tidak dapat terus mengandalkan kekayaan alam atau pinjaman dari luar negeri. Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni yang pertama, fungsi anggaran, sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur, sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Dan yang terakhir, redistribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, ada beberapa masalah yang sering kita hadapi mengenai perpajakan. Di antaranya seperti permasalahan itu adalah program perpajakan yang tidak efektif, SDM atau sumber daya manusia, perpajakan yang masih sangat kurang, tingkat kepatuhan, tidak ada peningkatan kebijakan pajak pro pebisnis dan efisiensi, serta tidak efektifnya relaksasi fiskal. Banyak orang yang merasa kalau kebijakan ini lebih pro untuk pembisnis yang memang mempunyai penghasilan besar. Dari sisi SDM, rasio SDM perpajakan terhadap jumlah penduduk masih sangatlah rendah di Indonesia, yakni 293 penduduk. Belum lagi sikap masyarakat yang merasa bahwa membayar pajak itu sangat membebani masing-masing individu. Ini mengakibatkan rendahnya kesadaran untuk membayar pajak. Mekanisme pembayaran pajak bisa dengan membayar sendiri, melalui pemotongan pihak lain, dan pembayaran PPN kepada pihak penjual pemberi jasa yang ditunjuk pemerintah. Cara pembayaran pajak: 1. Mendaftarkan diri melalui website erek.pajak.go.id. 2. Membuat ID billing melalui website pjponline.pajak.go.id. Dan bisa datang ke kantor pembayaran pajak untuk dicetakkan ID billing atau bisa melalui jasa aplikasi perpajakan, melalui teller bank, kantor pos, ATM, m-banking, dan lain-lain. 3. Hitung, setor, dan lapor sesuai dengan sistem self-assessment. Wajib pajak harus melakukan perhitungan, pemotongan, dan atau pemungutan. Pembayaran dan pelaporan pajak teruntungannya sendiri. Dengan membayar pajak, masyarakat ikut mendukung pembangunan bagi negara. Penggunaan pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, dan efektif, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bagi teman-teman sekalian apabila kelompok kami ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.